Selamat malam Kak Albi, saya John Ferry Shalom. Saya ingin mempresentasikan tentang asesmen saya, dan sebelumnya saya mau meminta maaf atas keterlambatan ini. Ya semoga tugas asesmen ini bisa diterima Kak. Terima kasih. Oke, dalam asesmen ini saya akan membahas tentang 3 topik, yaitu yang pertama adalah kurikulum vitae, yang kedua adalah semiotika, yang ketiga adalah postkolonialisme dan postmodernisme. Oke, kita bahas yang pertama, kurikulum vitae. Jadi, kurikulum vitae adalah dokumen yang biasanya kita pakai untuk melamar pekerjaan atau melamar suatu organisasi, di mana CV ini dibagi menjadi 2, yaitu CV formal dan CV non formal. Di mana biasanya CV formal itu dipakai untuk melamar pekerjaan, di mana lebih banyak mengandung pencapaian dan gelar yang kita punya atau skill-skill yang nyambung pada pekerjaan yang kita mau lamar. Dan kalau CV non formal adalah biasanya lebih ke arah event-event atau organisasi yang tidak formal atau tidak memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk masuk ke dalam organisasi atau event ini. Oke, ini contoh CV non formal saya. Nggak tahu kelihatan apa enggak, tapi intinya di CV non formal ini lebih banyak ke arah pengalaman kerja saya, dan lebih kepada saya memberitahu tentang diri saya dan skill-skill yang saya punya itu. Oke, di topik kedua adalah semiotika. Semiotika adalah cara analisis dengan menganalisis menggunakan tanda atau makna. Jadi misalkan saya mau menganalisis suatu film menggunakan tanda-tanda dan makna-makna yang tersirat dalam film tersebut. Dimana misalkan ada satu scene dimana saya menonton salah satu scene dari film tersebut, dan saya dapat makna-makna tersirat yang bisa saya analisis menjadi analisis semiotika. Oke, ada salah satu tokoh bernama Roland Barthes, dimana dia adalah filsuf yang berasal dari Prancis, dan dia salah satu tokoh semiotika yang terkenal sampai sekarang. Dia memiliki 3 teori semiotika, yaitu yang dia gunakan untuk menganalisis, yaitu denotatif, konotatif, dan mitos. Tiga teori ini biasanya sangat sering digunakan dalam menganalisis sesuatu, karena biasanya 3 komponen ini mengandung, yang pertama denotatif, yaitu hal yang sebenarnya. Konotatif adalah pandangan-pandangan tertentu dari berbagai macam sumber, dan mitos adalah hal yang sebenarnya bisa dijelaskan, atau hal yang kadang tidak wajar tapi bisa dijelaskan. Nah, itu contoh denotasinya adalah kita bersiul. Cara kita bersiul adalah kita harus membuat O kecil menggunakan mulut kita. Konotasinya adalah jika kita bersiul dan kita bersiul dengan benar, dengan bentuk mulut yang benar, kita akan mendapatkan nada yang nyaring. Mitosnya adalah ketika kita bersiul di malam hari, kita tidak boleh bersiul di malam hari, karena mitosnya kita bisa diculik setan. Itu kan. Yang kedua adalah teori dari Ferdinand de Saussure, di mana teori Ferdinand ini lebih mengarah ke objek atau penglihatan atau tanda-tanda yang dilihat oleh kita. Jadi Ferdinand de Saussure ini lebih mengarah kepada tanda-tanda dan penglihatan kita, di mana dia memiliki 2 teori, yaitu teori sign
signifier sebagai petanda, atau signified adalah yang sudah ditandakan. Contoh, misalkan kita melihat sebuah anjing. Anjing ini dimana signifiernya adalah ini adalah sebuah anjing. Ini penanda bahwa emang ini anjing. Ini tidak ada kata-kata, tidak ada analisis lain selain emang menyebut dia bahwa dia anjing. Signifiednya adalah untuk mengetahui bahwa ini itu anjing adalah kita menganalisis, dimana kita melihat bahwa anjing ini memiliki empat kaki, memiliki bulu yang lebat, dan dia menggonggong pada saat untuk cara berkomunikasi dia. Oke. Jadi untuk semiotika dari Ferdinand de Saussure ini sering digunakan untuk menganalisis hal-hal yang kita lihat di depan mata, atau mau menganalisis hal, misalnya kita bingung pada suatu hal, kita ingin tahu nih ini hal ini apa, kita mengecek dari bentuk barang ini atau bentuk objek ini agar kita dapat menganalisis objek ini. Yang terakhir adalah postkolonialisme dan postmodernisme. Oke, yang pertama kita membahas tentang postmodernisme. Postmodernisme adalah pemikiran kritik yang umum atau universal, di mana pemikiran kritik ini lebih diketahui oleh banyak orang, dan tidak hanya kritik ini tidak hanya diketahui dan tidak hanya bisa dikritik, kebenarannya tidak bisa di satu tujuankan, atau misalnya ditunggalkan, di mana kritik ini bisa mencakup banyak kebenaran dari berbagai macam sumber. Contoh salah satu novel postmodernisme adalah novel Slaughterhouse-Five. Jadi ini novel menceritakan tentang fiksi dalam sejarah dunia dan fakta-fakta perang, di mana novel ini dibahas dari sudut-sudut pandang berbagai macam orang tentang fiksi dan fakta perang di dunia, dan dijadikanlah novel yang bisa dibilang novel postmodernisme. Yang kedua, topik terakhir adalah kita membahas tentang postkolonialisme. Postkolonialisme adalah pemikiran pada zaman sebelum zaman kolonialisme, di mana pemikiran ini adalah pemikiran tunggal, karena pada zaman kolonial banyak pemikiran-pemikiran tentang perang dan hal semacamnya, dimana kalau semisalnya pemikiran ini bisa diuniversalkan, maka banyak hal-hal janggal yang akan terjadi, atau yang teori-teori janggal yang akan dikeluarkan. Contoh novel postkolonialisme adalah Things Fall Apart. Jadi novel ini membahas tentang lebih ke arah rasisme dan perbudakan. Jadi di mana ini dibahas tentang perbudakan pada zaman novel ini, dan ini merupakan sudut pandang dari orang-orang pada zaman perbudakan. Jadi intinya postkolonialisme ini lebih mengarah ke kebenaran yang tunggal. Oke, terima kasih Kak Albi sudah mendengarkan presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bisa Kak Albi mengerti, dan jika ada kritik dan saran bisa langsung dikirimkan saja, Kak. Terima kasih, Kak.